Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat sekalian yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, marilah pertama-tama tentu kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Desember. Kita segera akan beranjak meninggalkan tahun Masehi 2023 dan memasuki tahun baru 2024. Dan tentunya setiap kali ada pergantian tahun, maka kita diingatkan tentang waktu, ya. Karena waktu terus berjalan, waktu tidak bisa diulang. Apa yang sudah berjalan, yang sudah lewat tidak bisa diulang. Tinggal kita terus melaksanakan, menjalani kehidupan waktu-waktu ke depan yang akan datang. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentu pedoman kita sebagai seorang muslim adalah surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, ya, Allah bersaksi, bersumpah dengan waktu. Innal insana lafil khusr, sesungguhnya semua manusia disebut insan, semua manusia. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi, merugi, ya. Illalladzi, baru kemudian ada illalladzi, kecuali orang-orang. Nah, kalau sebut orang-orang sudah masuk kelompok penggolongan, pengelompokan. Illalladzi namanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, yang mengerjakan amal-amal soleh, ya. Jadi secara umum semua manusia dalam keadaan merugi, ya, terkait dengan waktu ini, ya. Dan yang dikecualikan, pengecualiannya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Dan sudah saya jelaskan, saya tegaskan di konten-konten terdahulu, ya. Pengertian iman dalam konteks kita sebagai seorang muslim adalah iman dan Islam. Iman dalam konteks rukun iman yang 6 itu, ya kan. Karena terminologi iman ini juga diadopsi atau diakui oleh pemeluk agama lain. Mereka mengatakan saya beriman, ya, iman dengan agama mereka masing-masing. Tapi kita sebagai muslim sudah tahu, Allah sudah menegaskan, ya, inna dina indallahi Islam. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi selain Islam akan tertolak, ya, meskipun mereka mengaku beriman, ya, tetapi apa yang mereka lakukan akan tertolak, ya, nggak ada gunanya, sia-sia, ya. Dan oleh karena itu kita sebagai seorang muslim selalu harus bersyukur Allah mentakdirkan kita menjadi seorang muslim. Apakah muslim karena kelahiran, ya, dari nenek moyang kita sudah muslim, atau barangkali muslim karena hidayah, ya, setelah dalam perjalanan waktu sebelumnya punya keyakinan atau agamanya lain, di tengah jalan Allah memberikan hidayah, ya, dengan dinamika yang macam-macam, ya, sehingga kemudian menemukan Islam. Itu juga harus disyukuri, ya. Karunia yang paling agung, yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah ini adalah menjadi seorang muslim.
ya kita sudah masuk dalam satu kelompok tertentu yang kemudian mendapat privilege oleh Allah sebagai pencipta, sebagai yang maha berkehendak. Ya, terserah Allah, ya. Karena di Al-Quran Allah berulang-ulang menegaskan jikalau ya Allah mau berkehendak, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan satu umat saja, ya, satu golongan saja, misalnya menjadi muslim semua, bisa, ya, Allah mau berkehendak. Tapi itu tidak Allah lakukan karena manusia dan jin, ya, dua makhluk ini, ya, diberikan suatu free will, ya, diberikan suatu kebebasan berkehendak, mau menjadi kafir atau menjadi muslim, ya. Jadi dua pilihan itu. Dan di Al-Quran ini yang diatur adalah hanya untuk orang-orang yang beriman dan menjadi orang muslim. Yang diatur hanya itu saja. Di luar itu enggak diatur. Artinya Allah membebaskan, terserah kalian, ya, menikmati hidup di dunia ini terserah, dibebaskan oleh Allah. Dan Allah juga memberikan rahmannya, ya, rahmannya itu kepada semua makhluknya, ya. Walaupun kafir, walaupun komunis, walaupun ateis, dikasih semua. Kalau mereka mencangkul di sawah, ya sawahnya akan bagus. Kalau dipupuk juga hasilnya bagus, walaupun mereka kafir, walaupun mereka ateis, ya. Tetapi itu hanya di dunia saja. Di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang bangkrut, ya. Dan kembali lagi ke surat Al-Asr itu, bahwa demi masa, demi waktu Allah bersumpah, ya, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman saja nggak cukup, harus diekspresikan, ditindaklanjuti dengan beramal soleh. Dan kemudian dalam kehidupannya mereka saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu teman-teman, kita sedikit mengupas tentang surat Al-Asr, dikaitkan dengan waktu, ya, di tahun Masehi ini akan segera kita tinggalkan. Mari kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, yang kemarin saya sampaikan, yaitu orang yang pada hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Itu adalah orang yang beruntung. Jangan kita menjadi orang yang rugi, yaitu orang yang stagnan, diam di tempat, tidak ada perubahan, ya, segitu-gitu aja, ya. Itu rugi karena waktunya disia-siakan, ya. Untuk materi besok akan saya sampaikan itu nanti di Yaumul Hisab apa saja yang ditanyakan, ya. Nah, dan apalagi naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang celaka, bukan sekedar bangkrut, celaka, ya, kategorinya adalah celaka, yaitu orang yang hari ini lebih jelek daripada hari-hari yang lalu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, mengingatkan diri saya sendiri. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan jika ada kata-kata saya yang salah tentu karena kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.